Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistika bagian ketiga. Bagi yang belum subscribe silahkan klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materi, yaitu materi yang ketiga tentang ukuran pemusatan data. Nah, dikatakan ukuran pemusatan data, maka data ini cenderung terpusat. Nah, ada 3 ukuran pemusatan data yang biasa digunakan, yaitu rata-rata hitung atau mean, kemudian yang kedua nilai tengah atau median, dan yang ketiga adalah nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama ini dulu, yaitu tentang rata-rata hitung atau mean. Nah, rata-rata hitung atau mean biasanya dilambangkan dengan huruf X, kemudian di atasnya ada garis. Nah, dibaca X bar. Ya, jadi mean atau X bar atau rata-rata hitung adalah nilai rata-rata hitungnya. Nah, mean dibagi menjadi 2, yaitu mean untuk data tunggal dan yang kedua nanti adalah mean untuk data kelompok. Nah, untuk yang pertama dulu, mean data tunggal adalah jumlah nilai semua data dibagi dengan ukuran atau banyak datanya. Jadi kalau melihat dari pengertiannya, berarti datanya semuanya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang dihitung tadi. Atau dirumuskan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn atau data terakhir dibagi N atau banyaknya data. Atau bisa dihitung juga dengan cara 1/N dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn. Atau rumus ini juga bisa dirubah menjadi X bar sama dengan 1/N dikali sigma. Nah, ini adalah tanda sigma. Sigma itu artinya jumlah. Nah, sigma XI berarti yang dijumlahkan adalah XI-nya. Nah, I-nya berapa saja? I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Jadi sama seperti rumus atasnya. X mulai dari 1 sampai dengan Xn dijumlahkan. Inilah yang diringkas menjadi rumus sigma. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui umur dalam satuan bulan dari 10 kelinci yang dimiliki Rita adalah 3, 8, 5, 11, 13, 9, 5, 3, 11, 5. Artinya kelinci pertama umurnya 3 bulan, kelinci kedua 8 bulan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukan rata-rata umur ke 10 kelinci tersebut. Maka dengan menerapkan rumus yang tadi, solusinya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah Xn per N. Kalau dari data ini dimasukkan, maka hasilnya sama dengan 3 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini kurang ditambah 11 ditambah 5 dibagi 10 karena kelincinya ada 10. Hasil penjumlahannya untuk seluruh kelinci umurnya adalah 73. Dibagi banyaknya kelinci 10 sama dengan 7,3. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian jika dari contoh yang pertama tadi ini dibuat
dalam tabel atau data tunggal berbobot, maka jadinya seperti ini. Nah, ini dibuat data tunggal tapi berbobot. Yang pertama tentang umurnya 3, diurutkan ini 3, 5, 8, 9, 11, 13. Yang umurnya 3 ada 2 kelinci. Kemudian yang umurnya 5 ada 3, 1, 2, 3. Yang umurnya 8 ada 1. Yang 9, 1, 11, 2, 13, 1. Jadi total seluruh kelinci 10. Nah, maka dari sini caranya adalah X bar sama dengan 1/10. 1/10 ini adalah per 10 banyaknya kelinci dikali sesuai umurnya 3 dikali 2. Ya, jadi umur banyak kelinci dikali frekuensinya 2, umur dikali banyaknya 3 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 9 kali 1 ditambah 11 kali 2 dan ditambah 13 kali 1. Nah, kemudian sama dengan 1/10 dikali hasil perkaliannya 3 kali 2 6 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 22 dan ditambah 13. Nah, jika disederhanakan lagi sama dengan 1/10 dikali hasil penjumlahannya 73. Nah, 73 dibagi 10 sama dengan 7,3. Jadi sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, kemudian contoh lagi, contoh yang kedua, soal kedua. Nah, ini berupa soal cerita. Nilai rata-rata ujian 40 siswa adalah 5,2. Setelah seorang siswa mengikuti ujian susulan, nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Nah, jadi ada 40 siswa, ulangan rata-ratanya 5,2. Kemudian ada 1 anak mengikuti ujian susulan, jadi jumlahnya banyaknya anak sekarang 41, nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Nah, pertanyaannya tentukan nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tadi. Nah, maka solusinya adalah nilai rata-rata 40 siswa adalah 5,2. Jadi diketahui X bar sama dengan 5,2. Kemudian nilai rata-rata 41 siswa karena ada yang susulan tadi, rata-ratanya menjadi 5,25. Berarti diketahui X barnya sama dengan 5,25. Nah, saya ulangi. Jadi solusinya adalah nilai rata-rata untuk 40 siswa diketahui 5,2, maka X barnya sama dengan 5,2. Nilai rata-rata 41 siswa adalah 5,25. X bar sama dengan 5,25. Nah, maka X bar sama dengan jumlah nilai 40 siswa per 40. Ini untuk yang 40 siswa. Nah, jika kita ingin mengetahui jumlah nilai 40 siswa itu, maka rumusnya diturunkan jadi seperti ini. Jumlah nilai 40 siswa sama dengan X bar dikali 40. Jadi ini adalah bentuk perkalian silang. Nah, jadi sama dengan X barnya tadi 5,2 dikali 40 sama dengan 208. Jadi 208 ini adalah jumlah nilai 40 siswa. Nah, kemudian untuk yang 41 siswa, X bar sama dengan jumlah nilai 41 siswa per 41. Nah, jika kita ingin mengetahui jumlah nilai 41 siswa, maka rumusnya diturunkan menjadi
jumlah nilai 41 siswa sama dengan X bar dikali 41. X bar untuk 41 siswa tadi adalah 5,25. Maka sama dengan 5,25 dikali 41 sama dengan 215,25. Nah, dari keterangan ini maka didapatkan nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan adalah nilai atau jumlah nilai 41 siswa 215,25 dikurangi nilai atau jumlah nilai 40 siswa 208 sama dengan 7,25. Jadi 7,25 ini adalah nilai satu orang siswa yang mengikuti ujian susulan tadi. Nah, sekarang untuk rata-rata hitung yang kedua, yaitu rata-rata atau mean data berkelompok. Nah, kemarin sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Untuk data berkelompok biasanya dinyatakan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kalau kita punyanya hanya daftar distribusi frekuensi terus disuruh menentukan berapa nilai rata-rata hitungnya? Nah, maka rataan atau X bar untuk data berkelompok dihitung sebagai berikut. Nah, X bar sama dengan sigma XI dikali FI. Nah, ada rumus sigma. Sigma itu jumlah. Nah, yang dijumlahkan, yang ditambahkan apa saja, yaitu hasil perkalian antara XI dikali FI. Nah, XI untuk daftar distribusi frekuensi diambil dari nilai tengah masing-masing kelas. Jadi untuk mencari rata-rata hitung untuk data kelompok yang mewakili tiap-tiap kelasnya adalah nilai tengahnya. Jadi saya ulangi, X bar sama dengan sigma XI dikali FI, di mana I-nya itu mulai dari 1 sama dengan 1 sampai dengan N, dibagi dengan sigma FI, berarti atau total frekuensi. Sigma FI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Contoh soal ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan rata-rata dari data berkelompok berikut ini. Nah, ini daftar distribusi frekuensinya. Ada 6 kelas ini. Kelas pertama nilai 1 sampai 50, frekuensinya 4 atau FI-nya. Kelas kedua 51 sampai 100, frekuensinya 7 dan seterusnya. Nah, maka kalau daftar distribusi frekuensinya seperti ini, untuk mencari rata-ratanya adalah kita buat tabel dari daftar distribusi frekuensi ini, kita tambahkan 2 kolom XI dan XI dikali FI. Nah, XI-nya sekali lagi, XI itu adalah diambil dari nilai tengah masing-masing kelas. XI ya, FI frekuensinya. Jadi XI atau nilai tengah untuk kelas pertama adalah 25,5. Berarti asalnya seperti video sebelumnya, 25,5 ini asalnya dari 1 ditambah 50 dibagi 2. Kelas kedua 75,5 dari 51 ditambah 100 dibagi 2. Kelas ketiga XI-nya 125,5, kelas keempat 175,5, kelas kelima 225,5 dan kelas keenam 275,5. Ini adalah nilai tengah masing-masing kelas ini. Kemudian kita cari nilai XI dikali FI atau nilai tengah dikali frekuensinya untuk tiap-tiap kelas. Kelas pertama hasilnya adalah 102. Berarti ini asalnya dari XI-nya 25,5
dikali frekuensinya 4, 102. Kelas kedua 528,5 berarti asalnya dari 75,5 dikali 7. Nah, kelas ketiga hasilnya 1255, kelas keempat 2808, dan kelas kelima 6765, terakhir kelas ke-6 3581,5. Jika hasil dari perkalian XI dikali F ini tadi kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sigma XI dikali FI sama dengan 15.040. Nah, sehingga kalau sudah jadi tabel seperti ini, untuk mencari rata-ratanya lebih mudah. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, X bar sama dengan sigma XI dikali FI. Ini nilainya sudah kita dapatkan per sigma FI. Nah, ini nilai juga sudah didapatkan. Sehingga hasilnya 15.040 dibagi 80 sama dengan 188. Jadi nilai rata-rata untuk daftar distribusi frekuensi ini tadi adalah 188. Nah, oke, untuk materi yang kedua median, silakan ditunggu saja pada video berikutnya, statistika bagian keempat. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.